Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam atas limpahan nikmatnya yang pada hari ini di mana kita kembali diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu dan juga ditunggu-tunggu oleh seluruh umat beriman di seluruh dunia. Rasulullah dan sahabat-sahabatnya menunggu-nunggu bulan suci Ramadan ini beberapa bulan sebelum dia hadir, sehingga amat wajar apabila ada yang mengatakan bahwa seandainya seluruh bulan adalah bulan Ramadan, alangkah berbahagianya, mengingat begitu besar kemuliaan bulan Ramadan bagi umat beriman. Dan semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada sebaik-baiknya makhluk, yaitu Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, sekalipun hanya sekedar engkau memberikan kepada saudaramu wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mengingatkan saya pribadi dan kita semua supaya jangan pernah menyepelekan kebaikan walau kecil. Artinya, sekedar tersenyum kepada saudara adalah termasuk sedekah. Jadi, menghindarkan sesuatu yang tidak baik di jalan seperti membuang duri atau batu, menutup lubang, atau sekedar menutup genangan air supaya tidak terkena orang itu, semua bernilai pahala dan ibadah semuanya. Artinya muslim itu produktif kebaikannya. Dia tidak boleh menjadi orang yang kemudian pasif terus dan tidak melakukan kegiatan apa-apa, apalagi di bulan puasa ini. Kadang-kadang kita berpikir, puasa mau produktif itu kok berat sekali ya. Ternyata mudah. Jadi puasa itu tidak menghalangi kita dari produktivitas. Orang Islam itu untuk menjadi produktif tidak harus melakukan sesuatu yang besar. Yang kecil-kecil juga selama itu kebaikan, semua bernilai sesuatu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisah yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini adalah salah satu sepupu dan sahabat Nabi yang sangat mulia. Ia pernah bermimpi bertemu Umar bin Khattab setelah Umar bin Khattab meninggal dunia. Ia bertemu dengan Umar, lalu di dalam mimpinya ia melihat Umar itu menggunakan pakaian yang bersih, wangi, dan wajahnya berseri-seri. Dan akhirnya Abdullah bin Abbas bertanya kepada Umar bin Khattab, "Bagaimana Allah memperlakukan engkau, wahai Amirul Mukminin, setelah wafat?" Lalu Umar menjawab, "Demi Allah, kuburku itu hampir saja berguncang dan hancur kalau bukan aku bertemu dengan Tuhanku dalam keadaan Allah Maha Pengampun dan Penyayang." Di sini Umar menjelaskan, seolah-olah kalau bukan karena Allah yang mengampuni dosa umat,
Mungkin waktu itu kubur Umar sudah meledak, sudah hancur, sudah berguncang dengan guncangan yang luar biasa. Tapi Allah mengampuni dosa Umar. Lalu Abdullah bin Abbas merasa heran. Kemudian beliau bertanya, "Apakah engkau dapatkan ini karena menolong agama Islam?" Kata Umar, "Bukan." "Apakah ilmumu yang luar biasa?" Kata Umar, "Bukan." "Apakah karena bersikap adil ketika menjadi pemimpin kepada rakyatmu?" Kata Umar, "Bukan." "Terus, lantas karena apa Allah memberikan ampunan dan memberikan kebaikanmu dalam kubur?" Umar bercerita, "Wahai Abdullah, suatu hari aku melihat seekor burung yang terikat kakinya dengan tali sehingga tidak bisa terbang dan kesakitan. Lalu aku kasihan kepada burung itu, lalu aku lepaskan ikatan tali dari kakinya dan membiarkan burung itu terbang. Nah, ternyata wahai Abdullah, ketika aku sayang dan kasihan kepada seekor burung, Allah pun kasihan kepadaku di dalam kubur, sehingga Allah melepaskan ikatan-ikatan yang membuat aku tersiksa di dalam kubur dan memberikan rahmat kepadaku." Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa dari semua kebaikan yang kita lakukan itu, yang mana yang menjadi sesuatu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah menjadi seorang yang produktif. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah. Walaupun sekedar yang tadi, memindahkan duri atau batu dari jalan, tersenyum, memberi salam, menjawab salam, menjamu orang yang sedang berbuka puasa, bersedekah, mengucapkan kalimat yang baik, berkomentar yang baik. Jika ada hewan yang butuh minum, maka berilah minum. Jika ada orang tua yang butuh diseberangkan jalan, seberangkanlah, dan seterusnya. Semua itu adalah sesuatu sifatnya amal soleh, dan kita tidak pernah tahu mana amalan itu yang menjadi penolong kita di akhirat. Maka Nabi mengatakan, jagalah diri kita dari api neraka, walau hanya menyedekahkan sebutir kurma. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47, "Dan kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidaklah akan disalimi seorang pun sedikit pun, sekalipun keadaan kebaikan atau kejelekan tersebut. Sebesar biji sawi akan kami datangkan dengannya perhitungan dan pembalasannya, dan cukuplah kami sebagai penghitung." Surat Al-Anbiya ayat 47. Mudah-mudahan puasa tidak menghalangi kita dari produktif. Marilah kita semua menjadi muslim yang produktif dengan kebaikan, baik sifatnya ibadah kepada Allah maupun yang sifatnya sosial untuk menolong sesama. Demikian sedikit dari kami. Kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah, dan kesalahan adalah dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.